Militer Zionis akui banyak tank miliknya rusak karena serangan Hamas di jalur Gaza. Tank-tank rusak itu kini dianggurkan alias tidak digunakan untuk keperluan perang atau latihan. Di samping itu, militer Zionis tidak akan mengeluarkan tank baru dalam waktu yang dekat. Dalam tanggapannya atas petisi yang diajukan Mahkamah Agung Israel perihal desakan untuk menerjunkan satuan tank wanita ke medan tempur. Hal itu disampaikan pasukan IDF pada Senin 15 Juli 2024. Menurut petisi itu, IDF sebenarnya sudah berencana memulai program percobaan bagi awak tank pertempuran mulai bulan Oktober 2023. Akan tetapi pasukan IDF menyebut satuan tank prajurit wanita belum bisa dikerahkan ke sana sekarang karena dampak perang. Tentara IDF kekurangan tank untuk melatih awak tank perempuan. Korps Lapis Baja Israel akan menunda pembukaan satuan perempuan hingga November 2025. Kelompok yang berafiliasi dengan Hizbullah melancarkan operasi pertamanya melawan Israel sejak banjir Al-Aqsa. Brigade Perlawanan Lebanon adalah sebuah kelompok paramiliter yang terkait dengan Hizbullah yang mengaku bertanggung jawab atas operasi militer melawan Israel di Lebanon Selatan. Pengumuman ini menandai yang pertama bagi kelompok tersebut sejak peluncuran banjir Al-Aqsa tahun lalu. Adapun mereka meluncurkan roket ke lokasi Reisat Al-Qon Israel di pertenakan Sepel Lebanon pada Jumat 12 Juli silam. Seperti diketahui, kini Hizbullah mendukung Hamas untuk menghentikan serangan hanya jika gencatan senjata di jalur Gaza. Permintaan Lebanon dan Hizbullah menolak permintaan negara pendudukan untuk mengevakuasi pejuang Hizbullah dari wilayah perbatasan. Blok Parlemen Nabi Berri menyambut baik upaya internasional untuk mengakhiri agresi Israel terhadap Gaza dan menentang pembentukan zona penyangga di Lebanon. Pada bulan Oktober, Brigade Perlawanan Lebanon kehilangan dua pejuangnya, Ali Kamal Abdil Al-Jihad, Hussein Hassan Abdil Al-Bilal, dan dari kota Hilta di Lebanon Selatan. Tembakan lintas batas terus berlanjut hingga sebuah kendaraan tentara Lebanon baru-baru ini terkena tembakan Israel. Para personel perlawanan Lebanon berhasil lolos tanpa cedera. Pejuang Houthi di Yaman melancarkan aksi serangannya terhadap kapal tanker minyak milik Israel di Laut Merah. Mereka menggunakan 3 kapal permukaan dan rudal balistik anti kapal. Militer Amerika Serikat melaporkan kapal tanker minyak yang dioperasikan Yunani mengalami kerusakan kecil. Kapal yang mengangkut kargo minyak sayur dari Rusia ke Cina lolos dari kerusakan dan tidak ada korban jiwa. Namun, CENTCOM mengklaim berhasil menghancurkan 5 drone udara selama 24 jam sebelumnya. Sementara 3 diantaranya ditembak jatuh di atas Laut Merah dan 2 di atas Yaman. Dalam serangan yang terpisah, kapal tanker minyak Mentalayan menjadi sasaran pesawat tak berawak permukaan Houthi di Laut Merah. Serangan itu menyebabkan kerusakan pada kapal, tetapi kapal tersebut belum meminta bantuan dan sejauh ini tidak ada cedera di antara awaknya. Pasukan Houthi melakukan serangan sebagai balasan atas perang Israel di jalur Gaza. Tentara Zionis mengakui mereka kekurangan tank dan amunisi di tengah perang di jalur Gaza. Banyak pejuang Al-Qassam di Gaza yang dalam aksinya menghancurkan tank-tank Merkava kebanggaan Israel dengan RPG Yasin 105. Adapun pengakuan itu disampaikan tentara Zionis pada Senin 15 Juli 2024. Mereka mengatakan dalam pengajuan Mahkamah Agung Israel, banyak tanknya rusak selama perang Gaza dan pemasok amunisinya kini terbatas. Pengakuan tersebut dibuat sebagai tanggapan terhadap petisi yang menuntut dimasukkannya pejuang perempuan ke Korps Lapis Baja Angkatan Darat. Di satu sisi, Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi memutuskan untuk menunda memasukkan perempuan ke dalam posisi tempur. Prinsip itu tetap dilakukan meski pasukan pertahanan Israel kekurangan personel. Herzi Halevi mengatakan kaum perempuan baru bergabung menjadi tentara IDF hingga November 2025 mendatang. Sayangnya Halevi tak menjelaskan alasan penundaan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali menyerang sekolah di kota Gaza yang dipakai untuk mengungsi. Rudal yang diluncurkan IDF itu menembus sekolah 3 lantai hingga menciptakan lubang menganga sampai di lantai dasar. 1 orang juga tewas dan 4 lainnya luka imbas serangan tersebut. Dilansir dari AFP pada Selasa 16 Juli 2024, gedung sekolah di Gaza diubah menjadi pengungsian bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perang Israel-Hamas.
Namun beberapa waktu lalu, sebuah sekolah kembali menjadi serangan sasaran IDF. Akibat serangan tersebut, gedung sekolah tersebut mengalami kerusakan parah. Bahkan rudal yang ditembakkan IDF membekas dan menciptakan lubang menganga dari lantai 3 ke lantai dasar. Terkait serangan ini, Badan Pertahanan Sipil di Gaza mengatakan bahwa serangan IDF itu mengakibatkan seorang warga tewas dan 4 lainnya luka-luka. Diketahui serangan ke sekolah yang diubah jadi tempat pengungsian ini bukan pertama kalinya terjadi. Dalam 9 hari terakhir, tercatat ada setidaknya 6 sekolah yang telah digempur oleh pasukan Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.